Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini hari Jumat, kita akan belajar PPKN. Nah, Ibu akan mengulas materi yang telah Ibu berikan di minggu kemarin. Di minggu kemarin kita sudah membahas Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalian pasti masih ingat kan, Pancasila itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada panca dan yang kedua ada sila. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar. Bisa disimpulkan bahwa Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia. Nah, di dalam setiap sila itu terkandung nilai-nilai yang harus kita pelajari ya anak-anak. Oke, Ibu mulai dari sila pertama. Sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ ada nilai-nilai yang harus kita laksanakan. Yang pertama, di Indonesia itu agama bukan hanya agama Islam saja. Di Indonesia agama itu ada 6. Salah satunya diantaranya adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, dari keenam agama tersebut, kita harus saling menghargai dan saling menghormati, dan kita harus memiliki rasa toleransi. Karena apa? Kalau kita mengejek dan kita saling menghina, artinya kita tidak menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam sila pertama. Karena di dalam sila pertama itu kita harus saling menghargai, baik itu dari cara ibadah, dari rumah ibadah, hari rayanya, atau pemuka agamanya dan lain sebagainya. Kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Jadi kalian kalau misalnya punya tetangga yang agamanya berbeda dengan kita, jangan sampai kalian menghinanya, tapi kita harus saling menghormati dan saling menghargainya ya. Karena kita bangsa Indonesia, kita hidup di Indonesia, otomatis mau tidak mau kita harus menerima Pancasila ini. Lalu yang kedua, sila yang kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Di Indonesia, semua orang memiliki hak dan tanggung jawab serta kewajiban yang sama. Ya, tidak membeda-bedakan si kaya dan si miskin, atau misalnya membeda-bedakan yang putih dan yang hitam, misalnya tidak seperti itu. Tapi di Indonesia semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Makanya kita harus memiliki sikap tenggang rasa dan saling mencintai antar sesama manusia di Indonesia. Oke? Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Nah, sila ini mengajak kita untuk saling bersatu meskipun kita dalam perbedaan-perbedaan. Oke, masih ingat kan? Simbol negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya semboyan ya, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Misalnya nih, di kelas kita sangat berbeda kan, tidak ada muka yang sama, tidak ada rambut yang sama, semuanya berbeda-beda, matanya ada yang sipit, ada yang belok, dan lain sebagainya. Kita harus menghargai itu karena kita harus bersatu untuk Indonesia ya. Nah, di dalam sila ketiga ada pengamalan nilai-nilai. Yang pertama adalah kita harus memiliki sikap atau kita harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Kita hidup di Indonesia, kita memakai tanah yang ada di Indonesia, kita memakai air yang ada di Indonesia, berarti kita harus cinta terhadap negara kita ya. Kita harus cinta terhadap segala apapun yang ada di Indonesia. Yang keempat, sila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, karena kita hidup di Indonesia, maka kita harus mengutamakan musyawarah. Jadi kalau misalnya ada segala sesuatu yang bermasalah, cobalah segera dimusyawarahkan. Jadi jangan masing-masing gitu ya, karena kita hidup di Indonesia, mau tidak mau kita harus mengikuti sila yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, disinilah peran kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita harus saling membantu kepada orang yang membutuhkan. Karena ini berkaitan dengan sila yang kedua, bahwa semua manusia di Indonesia, maksudnya semua manusia di Indonesia ini memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, di sila kelima kita harus saling berbagi jika memang ada saudara-saudara kita di Indonesia yang kesulitan.
Contohnya, ketika kalian di rumah ada tetangga kalian yang kekurangan misalnya, karena apalagi sekarang ya anak, di Indonesia kita sedang diuji oleh sebuah virus yang meluluh lantahkan Indonesia gitu. Kita lihat tetangga kita apakah mereka membutuhkan bantuan dari kita atau tidak. Kalau misalnya kalian bisa membantu, silahkan bantu ya, karena memang di Indonesia memiliki sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima sila itu kita bisa melihat banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya. Sangat luar biasa Pancasila itu. Baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang materi Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, hari ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan dilihat tugasnya ada di halaman 8. Silahkan kalian kerjakan halaman 8. Di situ diinstruksikan, amatilah perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu, seperti di rumah ataupun di masyarakat ya. Kalau di sekolah mungkin tidak usah ya. Terus tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jadi tuliskan tuliskan sikap-sikap yang tidak mencerminkan Pancasila. Misalnya saling mengejek antar umat beragama, berarti itu tidak mencerminkan sila pertama. Jadi kalian checklist di sila pertamanya. Paham ya? Dikerjakan halaman 8. Kemudian ada satu tugas tambahan untuk hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Kalian coba selama 3 hari itu lakukan kebersamaan dengan ayah, ibu, kakak, atau adik, siapapun di rumah. Lakukan kebersamaan 4 kegiatan. Misalkan hari Sabtu kalian memasak bersama atau bermain permainan tradisional bersama, silakan difoto. Hari kedua kalian misalnya membereskan seisi rumah secara bersama-sama, difoto kegiatannya ya. Kemudian di hari Senin kalian melakukan apapun kegiatan kebersamaan, silahkan difoto. Jadi tugasnya adalah lakukan 4 kegiatan kebersamaan ya, boleh 1 hari 1 kegiatan, pokoknya 3 hari ini kalian harus melakukan 4 kegiatan secara bersama-sama dengan keluarga. Nanti di hari Selasa kalian kumpulkan berupa foto atau dokumentasi ya, berupa foto. 4 kegiatan tadi itu difoto, setiap kegiatannya 1 foto. Kemudian nanti kalian kumpulkan berupa foto grid ke Ibu. Jadi dalam satu foto grid itu ada 4 foto kegiatan kebersamaan kalian dengan keluarga. Nanti akan Ibu contohkan ya. Paham ya? Jadi selama libur Sabtu, Minggu, dan Senin kalian lakukan kebersamaan dengan keluarga di rumah. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kalau tugas yang di halaman 8 itu dikumpulkan sampai jam 8 malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh untuk foto gridnya ya anak-anak ya. Kalian pakai foto